Selamat pagi semuanya. Selamat menikmati kopi pagi. Di pagi hari ditemani dengan kicauan burung yang merdu dan indahnya sunrise pagi, disertai pemandangan indah dan sejuknya udara pagi. Jika di awal video tadi ada animasi mas-mas mengendarai motor di atas peta, itu artinya kita sedang motovlog dari Pleret menuju ke Malioboro, UGM, ke Tugu, Jogja. Untuk lebih mengetahui suasana jalan di pagi hari ini, silahkan mengikuti perjalanan virtual kami. Sekarang ini kita melewati jalan Monumen Perjuangan, dikarenakan jika lurus terus itu akan sampai di Monumen Perjuangan Adi Sucipto, atau lebih dikenal dengan Monumen Ngodo, yang alamannya ada di Ngodo, Bantul, Yogyakarta. Kira-kira 4 km dari sini kita akan menjumpai monumen perjuangan tersebut, tapi kita tidak akan melewati monumen tersebut. Tujuan dinamakan Jalan Monumen Perjuangan yaitu untuk mengenang peristiwa jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan gugurnya 3 perintis TNI Angkatan Udara waktu itu. Akibat serangan 2 pesawat pemburu Kitty Hawk dari Belanda pada tanggal 29 Juli 1947, dan 3 tokoh tersebut yang gugur adalah Marsda TNI Adi Sucipto, Marsda TNI Abdurrahman Saleh, dan Opsir Muda Udara 1 Adi Sumarmo Wiryokusumo. Dan Adi Sucipto sendiri kemudian diabadikan untuk nama bandar udara di Yogyakarta, yaitu Bandar Udara Adi Sucipto. Dan sekarang kita melintasi jembatan Sungai Gajah Wong, di mana sungai ini merupakan salah satu sungai yang mengalir dan melewati daerah kota Jogja.
yang berhulu di Desa Hargo Binangun Pakem, Sleman, dan berakhir setelah bertemu dengan Sungai Opak di Bantul. Dan jembatan tadi dinamakan Jembatan Wirokerten karena letaknya di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita sekarang memasuki Jalan Imogiri Timur. Kalau ke kiri tadi menuju makam Raja-Raja Kesultanan Yogyakarta. Ini kalau kita belok ke kanan seperti yang kita sekarang ini, kita akan menuju kota Jogja. Dan di sebelah kanan ini merupakan asrama Brimob Polda DIY. Dan di sebelah kanan kita ini ada terminal bis yang merupakan terminal tipe A terbesar di Indonesia yang melayani bis dari berbagai kota di Indonesia. Depan sebelah kanan adalah mie ayam yang cukup terkenal, yaitu mie ayam Tumini. Bis Trans Jogja juga memasuki terminal Giwangan. Untuk terminal utama bis Jogja dulu letaknya di Umbul Harjo yang sekarang dipakai sebagai XT Square. Tahun 2004 pindah ke Giwangan. Dan di depan sebelah kiri kita ini merupakan Pasar Giwangan yang merupakan pasar induk buah dan sayur terbesar di kota Jogja dan beroperasi 24 jam nonstop. Merupakan tempat utama untuk kulakan atau belanja grosir dengan harga yang lebih murah, menyediakan kebutuhan pokok mulai dari buah-buahan, sayuran, daging, ikan hingga peralatan rumah tangga. Sekarang kita akan belok ke kiri menuju ke Jalan Tegal Turi. Jika tadi kita lurus, kita akan menyampai ke bekas terminal Umbul Harjo, dan sekarang dipakai sebagai XT Square, di mana XT Square, XT sendiri berasal dari kata X terminal, dan sekarang dipakai sebagai pasar seni dan kerajinan.
Dan di sebelah kanan kita ini ada Taman Budaya Embung Giwangan. Embung itu apa ya? Bangunan atau kolam buatan untuk menampung air hujan atau limpahan air. Sedangkan Embung Giwangan ini dibangun sebagai upaya untuk konservasi air dan pengendali banjir di kawasan selatan kota Jogja. Selain itu juga digunakan sebagai taman budaya, dilengkapi dengan jogging track sehingga cocok untuk berolahraga di pagi hari maupun sore hari dengan mengitari kolam atau danau buatan tersebut. Luas lahannya juga cukup luas, sekitar 4.000-an meter persegi. Dan kita sekarang ini sudah sampai di perempatan Wirosaban. Di sebelah depan sebelah kiri itu ada Rumah Sakit Umum Daerah Wirosaban. Jika lurus terus kita akan menuju ke Pasar Telo Karangkajen. Dikarenakan di pasar ini sebagian besar pedagang menjual telo alias umbi-umbian seperti singkong, ubi ungu, ubi kuning dan lain-lainnya. Dan kita akan berbelok ke kanan menuju Jalan Lowan. Di depan ada perempatan, namanya perempatan Taman Siswa atau biasa orang menyebutnya perempatan Tungkak. Kalau lurus ke Jalan Taman Siswa, kalau ke kiri ke Jalan Kolonel Sugiono menuju Pojok Beteng Wetan, kalau ke kanan menuju ke Jalan Menteri Supeno atau tembus ke XT Square. Sekarang kita lurus saja menuju ke Jalan Taman Siswa. Di jalan ini ada beberapa tempat terkenal
seperti SMA UII yang letaknya di depan sebelah kiri kita. Ada juga perguruan tinggi Tamasiswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, dan ada juga LP atau Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Di sebelah kanan ini merupakan Kampung Neutran, merupakan sebuah kampung di Jogja yang dinamai dari Kesatuan Prajurit Keraton Jogja, yaitu Prajurit Neutral, yang berasal dari Keraton Sumenep di Madura, yang dikirim sebagai tanda persahabatan untuk Keraton Mataram, di mana filosofi prajurit ini memiliki filosofi sebagai pengawal raja yang halus, memiliki kepekaan rasa dan keterampilan yang unggul sehalus sutra. Di depan sebelah kiri kita ini adalah Tempo Gelato. Di sini menyajikan berbagai macam rasa gelato. Favorit saya adalah gelato rasa kemangi, serai dan jahe. Harga per cupnya kalau yang kecil sekitar 30.000 dan bisa memilih maksimal 2 rasa. Dan di sebelah kanan kita ini adalah perguruan taman siswa. Di sini ada TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan di sebelah kiri kita ini adalah LP Wirogunan, dan banyak dipasang lampu dan kursi yang cantik, cocok untuk duduk-duduk atau nongkrong. Di sebelah kiri kita ini ada SD Margayasan, SD saya dulu waktu kecil. Dan kita sampai di lampu merah. Di depan ada pertigaan, kalau ke kanan bisa ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, kalau ke kiri bisa ke Pakualaman maupun ke Pasar Sentul. Dan kita akan belok ke kiri menuju ke Pakualaman karena perut kita sudah lapar. Kita mau cari sarapan bubur gudeg di daerah Pakualaman. Dan di depan sebelah kiri kita ini adalah Pasar Sentul. Bangunannya baru selesai dibangun dan diresmikan di bulan Februari tahun 2024. Fasilitasnya ada eskalator untuk penghubung lantai 1 dan lantai 2. Ada juga area rooftop untuk sebagai zona kuliner. Sekarang kita memasuki daerah Pakualaman. Di depan itu adalah Puro Pakualaman yang merupakan istana Kadipaten Pakualaman, dan sekarang Pakualamnya yaitu KGPAA Pakualam yang ke-10. Dan di depan itu adalah Masjid Agung Pakualaman. Sini mau gak? Rame. Rame. Sini. Situ. Betul.
Dan kita akan sarapan bubur gudeg di sini. Ini letaknya di depan Jamu Ginggang. Kalau siang sampai malam tokonya buka untuk menjual jamu tradisional. Dulu saya sering minum jamu di sini. Setelah perut terisi dengan bubur gudeg dan teh panas, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita mau melewati Jalan Malioboro. Seperti apa pagi di Malioboro. Dan jam menunjukkan jam 7.15 pagi. Dan kita akan belok ke kiri ke Jalan Gajah Mada. Toko sebelah kanan itu dulu namanya Toko Matahari, tempat saya dulu berlangganan kaset heavy metal. Dulu saya kalau beli kaset baru ya di situ. Di sebelah kiri dulu adalah gedung bioskop Permata yang sekarang sudah tidak dioperasikan lagi. Dan di belakang bekas bioskop ada gudeg Permata, bukanya di malam hari. Selepas hijau kita akan berbelok ke kanan menuju Jalan Sultan Agung. Dan kalau belok ke kiri ke Jalan Bintaran Kulon, di belakang kantor Kadin ada bakmi yang legendaris, yaitu bakmi Kadin. Di depan kita akan menyeberangi jembatan Saidan. Di bawahnya mengalir Sungai Cude yang berhulu di Sungai Boyong dan melintasi 3 wilayah, yaitu Kabupaten Sleman, Kota Jogja, dan Bantul, dan bermuara di Sungai Opak di Bantul. Dan kita sekarang berada di perempatan Gondomanan. Kalau lurus kita ke 0 km, kalau ke kiri kita ke Pojok Beteng Kulon atau Jalan Brigjen Katamso, dan kita akan berbelok ke kanan menuju Jalan Mataram. Dan sekarang ini kita memasuki Jalan Mayor Suryotomo. Di jalan ini terdapat Hotel Melia Porosani, kemudian pusat perbelanjaan Rogo, serta di depan di kanan jalan nanti ada toko oleh-oleh, yaitu bakpia kukus Tugu Jogja. Di depan ada jalan belok ke kiri, itu menuju ke Pasar Beringharjo.
Di depan ke kiri ini adalah Rogo, dan sebelahnya Hotel Melia Porosana. Di depan Masjid Khawatul Islam yang desainnya memadukan antara corak Kalimantan Selatan, Jogja, dan unsur Islam. Ini kita memasuki Jalan Mataram. Di depan ada pertigaan, kalau ke kanan ke Jalan Mas Soeharto, nanti bisa tembus ke Jalan Hayam Wuruk, Pasar Lempuyangan, dan stasiun kereta api Lempuyangan. Di sebelah kiri ini ada pintu masuk parkir Mall Malioboro yang sebelah timur. Di depan ada persimpangan, kalau ke kanan ke Jalan Abu Bakar Ali itu bisa menuju ke Stadion Gedosono, dan kita ke kiri untuk menuju ke Malioboro. Di Jalan Abu Bakar Ali juga. Kalau kita mengambil rute ke kanan, kita akan menuju ke stasiun Tugu Jogja. Kita ambil jalan yang ke kiri ke arah Malioboro. Dan beginilah kondisi Jalan Malioboro di pagi hari di tanggal 3 Agustus 2025 di hari Minggu pagi. Di sebelah kiri kita ini adalah Plaza Malioboro, buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Banyak orang yang berolahraga pagi, jalan kaki, lari maupun bersepeda. Di depan ada perempatan, kalau ke kanan itu pintu masuk ke Teras Malioboro Beskalan.
ke kanan ke Jalan Baskaran. Di depan sebelah kiri ada teras Malioboro 2 yang letaknya di Ketandan. Depan sebelah kiri ini adalah Pasar Biringharjo, dan di sebelah kanan nanti ada gang masuk, itu jalan menuju ke teras Malioboro 1. Nah, ini dia jalannya. Jalan ke sebelah kiri ini menuju parkir ke Pasar Biringharjo. Di depan sebelah kiri ada Pasar Sore Malioboro, dan sebelah kanan di depan ada sebuah jam, orang biasa menyebut Tugu Kejaman, dibuat oleh Belanda pada tahun 1916 dan sampai sekarang masih berfungsi. Di sebelah kiri akan kita jumpai yaitu Benteng Vredenburg, dan di sebelah kanan itu kita jumpai Gedung Agung Yogyakarta, atau dikenal juga sebagai Istana Kepresidenan Yogyakarta. Sangat tepat sekali kita berkunjung di bulan Agustus ini, karena di kanan kiri dipasang bendera-bendera Indonesia. Di depan kita ini ada perempatan yang dinamakan sebagai titik 0 km. Dinamakan demikian karena berfungsi sebagai pusat patokan pengukuran jarak dan titik tengah geografis kota Jogja sejak masa kolonial Belanda, karena lokasinya di persimpangan 4 jalan utama yang menjadi pusat sumbu imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan Laut Selatan, dan digunakan sebagai titik awal dan referensi untuk pembangunan jalan-jalan di kota Jogja. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Benteng Vredenburg. Di video berikutnya nanti akan kita explore di dalamnya. Dan di sebelah kanan tadi ada kantor pos dan Bank Indonesia. Dan di sebelah kiri ini ada Taman Pintar yang merupakan objek wisata edukasi yang dirancang untuk mencerdaskan dan menyenangkan pengunjung dengan beragam wahana, simulasi, serta fasilitas yang sangat interaktif dan berkaitan dengan sains, teknologi, maupun kebudayaan. Ada beberapa wahana populer seperti planetarium, gedung oval, gedung kotak, dan lain sebagainya. Dan di dalam ruangannya ber-AC, jadi jangan takut kepanasan dan sangat nyaman sekali. Dan kita kembali ke Jalan Mataram lagi, kita akan belok kanan ke Jalan Abu Bakar Ali, selanjutnya akan menuju ke Stadion Kridosono, kemudian akan berbelok ke kiri menuju perempatan Gramedia, terus sampai ke UGM. Dan sekarang kita memasuki Jalan Abu Bakar Ali. Di depan adalah Tugu Adipura.
Depan lurus itu adalah Stadion Kridosono, dan di depan pintu gerbang stadion itu ada warung soto sapi yang menurut saya cukup enak, yaitu soto Pak Soleh. Depan sebelah kanan itu adalah gedung olahraga Kridosono. Ketika masih SMP dulu, setiap hari Minggu saya sering berolahraga kembo di situ. Dan sekarang kita akan berbelok ke kiri menuju Jalan Suroto. Depan sebelah kiri ini adalah gedung Gramedia, dan perempatan di depan itu jalan ke kanan dan ke kiri itu adalah Jalan Sudirman. Kalau ke kiri menuju Tugu Jogja. Dan sekarang kita lurus memasuki Jalan Cikditiro. Di sebelah kanan itu adalah Museum Dharma Wiratama, yaitu Museum Angkatan Darat, dan di sebelah kiri itu adalah merupakan kampus UI Universitas Islam Indonesia Cikditiro. Depan sebelah kiri ini ada rumah sakit mata Dr. Yap, yang merupakan rumah sakit khusus mata pertama di Jogja. Depan sebelah kiri ini adalah SMP 1 Jogja, dan di sebelah kanan ini adalah rumah sakit Panti Rapih. Dan sekarang kita memasuki bundaran UGM. Jika ke kiri kita ke Jalan Terban, jika ke kanan kita ke Jalan Kolombo, dan kita akan lurus memasuki UGM ke Jalan Pancasila melewati gerbang selatan UGM. Lurus ke depan itu ada sebuah bangunan yang tinggi, bangunan joglo. Itu adalah Geraha Sabah Pramana, yang merupakan gedung auditorium utama milik UGM yang biasa digunakan untuk berbagai kegiatan aktivitas akademika UGM, misalnya seperti wisuda dan yang lainnya. Dan sekarang kita memasuki Jalan Bhinneka Tunggal Ika, dan beginilah suasana minggu pagi di UGM. Di depan ada menara tinggi, itu adalah menara Masjid
kampus UGM. Di sebelah kanan ada Wisdom Park UGM, dan sekarang kita memasuki jalan olahraga. Di depan dekat Fakultas Kedokteran Hewan, pintunya ditutup sehingga kita putar balik lagi. Oh, ditutup. Sana loh. Padahal tadinya kita mau menuju ke SGBC Boweryo lewat jalan ini. Oh, itu pasar.
kita akan keluar komplek UGM. Dari bundaran UGM kita akan menuju ke kanan ke Jalan Terban. Dan sekarang kita memasuki Jalan Terban. Depan sebelah kiri ini adalah Wirota Kampus, dan kita akan belok ke kiri menuju Jalan Simanjuntak. Kalau ke kanan itu ke Kaliurang, menuju Jalan Kaliurang. Kalau mau mencari rumah makan Padang sederhana yang terkenal itu ya ke kanan tadi. Di sini jalannya satu arah, hanya ke arah selatan, ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Kalau nggak salah di sekitar sebelah kiri itu tadi ada toko Adventure Ray, karena kemarin saya beli flysheet untuk pasang di atas tenda buat camping itu di situ. Flysheetnya ukuran 3 kali 3 meter, sekitar kalau nggak salah 199.000. Depan sebelah kiri ini ada SMA, yaitu SMA Negeri 6 Jogja. Depan kanan ini adalah SPBU Terban. Kita terus ada pertigaan, kita akan belok ke kanan menuju Jalan Jenderal Sudirman. Depan ke kiri menuju Stadion Kertosono dan restoran Raminten. Dan sekarang kita melintasi jembatan Gondolayu. Di depan sudah terlihat Tugu Jogja atau Tugu Pal Putih. Dinamakan Pal Putih karena warna cat yang digunakan sejak dulu itu adalah berwarna putih. Pal sendiri itu artinya tugu. Sekarang kita memasuki Jalan Margo Utomo. Dan kalau terus kita menuju ke stasiun Tugu Jogja dan Malioboro. Motovlog sampai di sini. Selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.
dan selamat menikmati kopi paginya lagi.